nama Bagus Sogi Setiawan. Menurut saya tentara ini pekerjaan yang sangat mulia bagi saya karena beliaulah yang rela berkorban demi mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kan negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak melulu tentang perang, tidak melulu tentang kontak tembak dengan musuh. Namun bagi seorang pelajar ini tentunya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast spesial ujian praktik pendidikan Pancasila bareng aku Syakia Ramadhani dan aku Sabrina Putri Nugrahani. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol bareng di podcast kali ini. Momen ini terasa spesial loh karena kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan nih bagi kita sebagai generasi muda, yaitu peran pelajar dalam mempertahankan NKRI. Yap, di era globalisasi sekarang, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia bukan hanya tugas seorang Polri dan TNI, tetapi tugas kita semua sebagai pelajar, mungkin dengan cara menanamkan sikap nasionalisme, menjaga persatuan, dan berkontribusi melalui bidang yang kita tekuni. Betul banget nih, tapi bagaimana sih sebenarnya yang dimaksud dengan mempertahankan NKRI bagi seorang pelajar? Apa saja tantangannya di era modern seperti ini? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita sebagai pelajar ini agar bisa ikut berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pastinya kita nggak akan bahas topik ini berdua saja. Kita akan mendatangkan narasumber yang sangat-sangat spesial yang tentunya mempunyai bidang dalam topik ini. Betul banget, hari ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang siswa dari Akademi Militer yang akan berbagi perspektifnya tentang bagaimana generasi muda, khususnya pelajar seperti kita ini ya, agar bisa ikut berkontribusi dalam mempertahankan NKRI ini. Jadi langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Halo. Halo. Mungkin bisa perkenalan dulu. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Bagus Sogi Setiawan, Taruna Akademi Militer, nomor akademi 2024-214. Saya lahir di Semarang, tinggal di Wonogiri, Kecamatan Selagiri, tepatnya di Desa Kelapisan. Oke, wah, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan ngobrol bareng kita pada hari ini. Pasti banyak hal yang menarik yang bisa kita jadikan pelajaran dari pandangan dan pengalaman dari narasumber kita kali ini. Aku sangat antusias dan excited banget loh, karena topik yang kita angkat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai pelajar. Ya benar banget. Nah, sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, kalau kata pepatah sih, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita simak dulu yuk video cuplikan perkenalan dari narasumber kita pada pagi hari ini. Ini. Nah, itu tadi sedikit perkenalan dari narasumber kita kali ini yang benar-benar keren ya, menarik banget ya Syakia. Ya, benar banget nih. Dari perkenalan tadi kita bisa lihat bahwa menjadi Taruna Akademi Militer itu bukan hal yang mudah. Ada proses panjang yang harus dilalui, baik secara fisik, mental maupun intelektual. Benar banget, dan salah satu hal yang sangat ditekankan dalam Akademi Militer adalah bagaimana mempertahankan NKRI, bukan hanya dari ancaman fisik nih seperti serangan dari luar, tetapi juga tantangan lain seperti globalisasi, hoax, atau bahkan perpecahan di masyarakat. Nah, itu tadi yang bikin podcast kali ini jauh lebih menarik. Kita bakal bahas lebih dalam tentang bagaimana pelajar bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk bagaimana kita sebagai generasi muda bisa menjaga persatuan dan rasa nasionalisme di tengah tantangan zaman. Jadi langsung aja kita mulai sesi diskusi kita kali ini. Baik, Mas Bagus ya? Ya. Sebagai seorang yang sedang menempuh pendidikan di Akademi Militer, pasti
pasti sudah sering nih mendapat pembelajaran tentang bela negara dan mempertahankan NKRI, benar nggak Mas? Ya, benar sekali. Untuk mempertahankan negara ini bukan hanya bagi tentara saja, namun semua pihak kalangan di masyarakat harus wajib bela negara. Iya, menurut Mas Bagus sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan mempertahankan NKRI bagi seorang pelajar? Karena dari awal tadi kita sudah banyak menyinggung tentang mempertahankan NKRI bagi seorang pelajar. Itu sebenarnya yang dimaksud apa sih? Untuk mempertahankan bagi seorang pelajar ini, mempertahankan negara ini bukan hanya melulu tentang perang saja, namun bisa dari kalangan pelajar ini bisa menghargai tentang apa itu arti perbedaan. Di mana di Indonesia ini banyak keanekaragaman, khususnya berbagai macam agama, ras, suku, dan budaya. Untuk kaum pelajar sendiri, mempertahankan negara itu dimulai dari menghargai sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Itu. Wah, menarik banget ya. Jadi sebenarnya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia bukan melulu mengikuti dalam angkatan bersenjata saja, tetapi ada banyak cara yang bisa kita lakukan tergantung dari peran kita dan kesadaran kita masing-masing. Iya, benar banget. Kadang banyak orang yang berpikir kalau bela negara itu hanya tugas Polri dan juga TNI saja nih. Padahal kita sebagai generasi muda ini juga memiliki peran besar loh, seperti belajar dengan giat, menghargai perbedaan, atau bahkan ikut dalam kegiatan sosial atau organisasi yang mendukung nilai-nilai kebangsaan loh. Betul banget. Nah, sekarang aku penasaran nih, sebagai taruna Akademi Militer yang sedang dilatih untuk menjadi calon pemimpin bangsa, apa tantangan terbesar yang Mas Bagus lihat dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di era modern ini, terutama dengan adanya globalisasi dan pengaruh media sosial yang semakin besar? Untuk tantangan di era modern saat ini justru malah lebih besar daripada di era zaman dahulu. Kenapa? Karena semua kalangan bisa mengakses semua media sosial. Nah, media sosial ini mengakibatkan perpecahan. Di antaranya dapat menerima informasi hoax, dan juga kalangan masyarakat pun tidak mengetahui apakah itu informasi yang penting, apakah itu justru merusak pertahanan negara. Nah, sebelum menerima informasi tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu, mengkaji informasi tersebut, apakah baik bagi negara atau justru merusak pertahanan negara, begitu. Wah, benar juga ya, media sosial ini memang sepertinya memiliki dua sisi ya. Di sisi lain ini bisa menjadi alat untuk menyebarkan hal-hal positif, tetapi di sisi lain nih juga bisa menjadi alat untuk menyebarkan hal-hal negatif seperti hoax, ujaran kebencian, atau bahkan propaganda yang bisa memecah belah bangsa loh. Nah, setuju banget nih Brin. Banyak sekarang Gen Z yang tanpa sadar ikut menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Kadang kita juga gampang terpengaruh oleh budaya luar tanpa benar-benar menyaring mana yang baik dan tidak baik dengan nilai-nilai Pancasila dan dapat mengikis nilai kebudayaan kita. Iya, makanya penting banget untuk kita agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial nih, dan tetap berpegang teguh pada nilai Pancasila sebagai pedoman utama kita dalam bersikap. Ngomong-ngomong soal Pancasila nih Kak, bagaimana sih cara kita sebagai generasi muda agar bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tantangan global seperti sekarang ini nih? Ya, baik. Untuk Pancasila sendiri mempunyai nilai-nilai yang dianggap sebagai pedoman dan dasar pokok untuk mempertahankan negara bagi Tentara Nasional Indonesia. Tidak hanya itu saja, menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut bagi seorang pelajar tentunya itu sebuah implementasi kecil-kecilan istilahnya, untuk bisa menghargai dan menghormati sebuah perbedaan yang ada di Indonesia. Itu. Wah, jawaban yang sangat inspiratif ya. Jadi intinya kita sebagai generasi muda harus tetap berpegang pada nilai-nilai kebangsaan seperti menjaga sikap toleransi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Betul, dan gak kalah penting adalah membangun rasa gotong royong dan kebersamaan, karena disitulah persatuan bisa terus terjaga. Nah,
Tadi kita sudah bahas tentang pentingnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi pelajar dan tantangan-tantangan yang dihadapinya. Sekarang aku penasaran nih Mas, bagaimana sih cara membangkitkan rasa cinta tanah air di kalangan pelajar? Baik, rasa cinta tanah air ini bagi pelajar itu wajib sekali. Karena apa? Karena rasa cinta tanah air ini menjadi penunjang sebagai mempertahankan negara. Rasa cinta tanah air ini dibagi kalangan pelajar bisa seperti mencintai produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera, dan menghargai perbedaan yang ada di Indonesia. Khususnya untuk mengikuti upacara bendera ini menjadi nilai-nilai pokok bagi kehidupan di kalangan pelajar. Karena apa? Karena mengikuti upacara bendera ini sebagai bentuk penghormatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wah, itu poin yang sangat bagus ya. Jadi salah satu cara untuk membangkitkan cinta tanah air ini banyak ya sekali caranya, seperti upacara bendera, menghargai perbedaan, juga toleransi ya. Benar banget. Jadi kita pastinya harus tentu tahu sejarah kebangsaan kita sendiri. Kita nggak akan benar-benar menghargai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Dan kalau kita nggak menghargai jasa-jasa pahlawan, lama-kelamaan bisa jadi rasa nasionalisme itu luntur. Setuju. Nah, kalau dari sisi pendidikan nih, kita bicara tentang pendidikan. Menurut Mas Bagus, seberapa besar peran pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada seorang pelajar? Apakah pelajaran seperti PPKN ini sudah cukup untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada pelajar? Baik, menurut saya pelajaran ataupun pendidikan PPKN ini sangatlah cukup bagi saya untuk menanamkan rasa cinta tanah air bagi seorang pelajar. Kenapa? Di dalam pelajaran PPKN ini membangkitkan jiwa-jiwa nasionalisme yang tinggi dan juga memberikan ilmu tentang bela negara. Jadi intinya pendidikan itu sangat bagus untuk membentuk karakter dan sikap nasionalisme di kalangan generasi muda. Tetapi itu nggak cukup kalau kita menerapkannya di kelas aja. Kita harus menerapkannya saat kita melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Salah satu cara menerapkan nilai-nilai kebangsaan adalah dengan aktif dalam organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kebangsaan. Nah, Mas Bagus, bagaimana pendapat Mas Bagus tentang organisasi kepemudaan seperti Pramuka, OSIS, atau yang lainnya? Apakah itu bisa menjadi bentuk nyata dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Baik, menurut pandangan saya, organisasi seperti Pramuka, OSIS, dan lain sebagainya di kalangan sekolah, khususnya di masa SMA ini sangatlah penting untuk membangkitkan rasa bela negara, khususnya untuk mempertahankan negara. Dulu saya pernah mengikuti berbagai macam organisasi, contohnya seperti Pramuka, MPK, OSIS, dan PKS. Dan tidak begitu saja, dulu saya menjabat di Pramuka itu dulu saya menjabat sebagai Panglima Adat, yang dimana itu nanti mengatur tentang kehidupan pramuka di kalangan SMA. Selain itu juga saya pernah menjadi ketua PKS, yang dimana fungsi ketua PKS ini mengontrol semua siswa yang ada di SMA untuk tidak melakukan kejahatan yang nantinya dapat menjadi bekal dalam merusak pertahanan negara Republik Indonesia. Baik, jadi kesimpulannya organisasi kepemudaan ini memang punya peran besar ya dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih peduli dan aktif terhadap membangun bangsa. Aku jadi sadar kalau ikut OSIS Pramuka ini bukan melulu tentang kegiatan seru bersama teman-teman saja ya, tetapi kontribusi nyata dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang nih kita masuk ke tantangan lain. Globalisasi dan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Kita nggak bisa menghindari budaya luar yang masuk ke Indonesia. Menurut Mas Bagus, bagaimana cara menyaring budaya luar yang masuk ke Indonesia agar tetap relevan dengan nilai-nilai kebangsaan negara kita? Baik,
menurut saya budaya luar ini sangatlah mudah untuk kita saring. Kenapa? Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu budaya luar ini, bagaimana sumbernya, bagaimana bentuk dan sifat dari budaya tersebut, apakah budaya tersebut bisa merusak ataupun juga bisa meningkatkan di negara Indonesia ini. Untuk menyaring budaya luar itu kita juga harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila sebagai penyaring dalam budaya luar masuk ke negara Indonesia. Apakah itu menjadi hal buruk ataupun menjadi hal baik? Nah, jadi intinya bukan berarti kita menolak mentah-mentah tentang adanya budaya luar ya, tapi kita pasti bisa memilih mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Karena saat ini banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya luar dibandingkan budayanya sendiri. Kalau menurut kakak nih, apa cara terbaik untuk mengenalkan dan membangkitkan rasa kebanggaan terhadap budaya nasional? Baik, cara mengenalkan kebudayaan dan membangkitkan kebanggaan terhadap budaya nasional ini tentunya di era modern ini sangatlah mudah sekali. Karena apa? Karena kita sebagai kalangan warga negara Indonesia tentunya sudah bisa mengakses semua media sosial. Nah, dengan media sosial ini kita bisa memposting budaya kita supaya bisa dikenal oleh pihak luar dan juga menjadi contoh kepada masyarakat yang ada di luar Indonesia. Tentunya juga memberikan informasi tentang budaya Indonesia ini sangatlah baik untuk kehidupan yang ada di Indonesia dan juga sebagai identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Setuju banget nih, sebenarnya ini banyak budaya Indonesia yang keren dan patut nih kita banggakan, tapi kadang kurang terekspos ya, karena generasi muda ini kayaknya lebih tertarik dengan budaya luar. Ini juga ya menjadi tantangan besar bagi kita semua. Banyak generasi muda ini yang lebih fokus kepada tren global dibandingkan dengan isu-isu kebangsaan. Kalau menurut Mas Bagus, gimana cara anak muda tetap peduli dan aktif dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tanpa merasa itu menjadi beban? Menurut saya bagi anak muda agar tetap aktif dalam menjaga keutuhan NKRI tanpa merasa itu sebagai beban, yakni kita harus mengingat betul sejarah berdirinya Indonesia yang dulunya diperjuangkan oleh pahlawan kita yang sudah terdahulu, dan juga pembelajaran PKN ini menjadi pokok penting dan menjadi dasar sebagai anak muda tetap peduli dan aktif menjaga keutuhan NKRI. Karena di dalam pelajaran PKN ini pembimbing ataupun pengajar mendoktrin ataupun memberikan pemahaman tentang mencintai tanah air, membela negara, dan mengingat sejarah yang telah terjadi di Indonesia yang dulunya sangat menyedihkan bagi kita sebagai kalangan muda yang hanya menerima enaknya saja dan tidak memperjuangkan negara Indonesia yang seperti dahulu. Wah, ini sih insight yang keren banget ya. Jadi intinya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi kita harus mempunyai filter dan rasa nasionalisme yang begitu kuat. Iya benar banget, kadang tanpa kita sadari ada banyak hal loh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Mulai dari hal-hal kecil aja seperti menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, mencintai produk dalam negeri, hingga aktif dalam kegiatan sosial yang membangun persatuan. Ngomong-ngomong soal tantangan nih Mas, di era digital ini kan informasi menyebar dengan sangat cepat, termasuk informasi yang bersifat hoaks dan bisa memecah belah bangsa. Apa saran Mas Bagus untuk generasi muda lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial? Baik, menurut saya bagi kalangan pemuda, yakni kita harus mengetahui terlebih dahulu sumber dari informasi tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi, apakah sumber informasi tersebut memberikan dampak baik bagi negara Indonesia ataupun justru merusak pertahanan negara Republik Indonesia. Dan kita harus pandai-pandai
pandai-pandai dalam artian kita harus menyaring terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan. Tidak hanya istilahnya saat ini itu seperti FOMO, itu kita istilahnya kita jangan dulu ikut-ikutan. Justru kita harus menyaring dulu, tahan dulu apa informasi itu lebih baik ataupun menjadi keburukan bagi negara Republik Indonesia. Iya bener banget, kadang kita sendiri tuh suka asal percaya ya dengan berita yang kita baca atau kita lihat di media sosial sebelum kita mengecek kebenarannya dulu nih. Ini bisa berbahaya loh kalau kita menyebarkan informasi yang salah. Maka dari itu penting banget untuk kita ini lebih kritis dan juga bijak dalam menggunakan media sosial dan selalu mengecek kebenaran informasi yang kita baca sebelum menyebarkannya kepada orang lain nih. Sekarang juga banyak fenomena polarisasi di masyarakat loh, di mana masyarakat ini lebih mudah terpecah belah hanya karena perbedaan pendapat yang beredar di media sosial. Menurut Mas Bagus, bagaimana cara kita supaya tetap bisa bersatu walaupun memiliki banyak perbedaan? Yang pertama, kita harus menghargai terlebih dahulu pesan ataupun pendapat dari orang lain. Yang kedua, kita harus menahan diri terlebih dahulu, jangan semena-mena kita mengeluarkan ego kita dan mementingkan pendapat kita. Kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain sehingga hal tersebut tidak menyebabkan perpecahan di antara kehidupan di negara Republik Indonesia ini. Jadi intinya kita harus lebih terbuka dan saling menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Karena bagaimanapun juga keberagaman itu adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dan selain itu, ada satu hal lagi yang sering kita lupakan, yaitu nilai gotong royong. Nilai gotong royong pada zaman dulu sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Tetapi pada zaman sekarang nilai gotong royong mulai terkikis. Menurut Mas Bagus, bagaimana cara kita sebagai generasi muda untuk tetap menjaga semangat gotong royong di era modern ini? Baik, di era modern ini, tapi sebelum membahas tentang era modern ini, gotong royong lebih signifikan tentang fisik, yakni contohnya seperti kerja bakti, galang sosial seperti membantu korban. Namun di era modernisasi ini tentunya bagi kaum pelajar mesti memiliki rasa malas untuk untuk melakukan hal tersebut. Namun kita jangan berhenti di waktu tersebut, namun kita harus memikirkan tentang kehidupan di Indonesia. Contohnya kita bisa gotong royong di era modernisasi ini seperti melakukan sumbangan online, memberikan santunan online kepada seperti pondok ataupun yang membutuhkan. Wah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pandangan Mas Bagus pada podcast ini. Sebelum kita mengakhiri podcast ini, gimana kalau Mas Bagus bisa nih ceritain ke kita tentang perjalanan Mas Bagus selama masuk Akmil? Pasti banyak tantangan dan persiapan khusus kan yang harus dilalui sebelum akhirnya diterima di Akmil. Aku sendiri penasaran banget loh, karena banyak teman-teman di luar sana yang mungkin juga tertarik mengikuti jejak Mas Bagus di Akademi Militer. Baik, sebelum masuk Akmil ini saya tidak disuruh orang tua, namun cita-cita dari kecil masuk. Sebelumnya saya tidak berpikiran menjadi taruna Akademi Militer, namun saya hanya ingin menjadi seorang tentara, karena menurut saya tentara ini pekerjaan yang sangat mulia bagi saya, karena beliaulah yang rela berkorban demi mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu saya berkeinginan untuk menjadi seorang tentara. Namun seiring berjalannya waktu, dengan informasi yang ada, tentunya saya juga mendapatkan informasi tentang TNI ini. Ternyata ada yang namanya Taruna Akademi Militer. Taruna Akademi Militer ini sebelum ngomongin perjalanan saya akan menceritakan tentang Taruna Akademi Militer. Taruna Akademi Militer ini sekolah seperti kuliah,
yang dimana berbasis tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimana nantinya setelah lulus menjadi perwira Tentara Nasional Indonesia yang menyandang pangkat Letnan 2. Dulu sebelum diganti kebijakan ini, Taruna Akademi Militer ini sekolahnya 4 tahun. Namun dengan dinamika perubahan yang ada, sekolahnya menjadi 3 tahun. Jadi hanya tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang ada di Taruna Akademi Militer. Nanti setelah itu dilantik oleh Presiden. Nah, enaknya itu Taruna Akademi Militer pelantikannya di Istana Negara dan dilantik langsung oleh Presiden. Nantinya kami akan menyandang pangkat Letnan 2 dan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, karena Tentara Nasional Indonesia ini awalnya harus siap ditempatkan di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Itu cerita singkat tentang Taruna Akademi Militer. Lanjut saya akan menceritakan tentang perjalanan saya untuk masuk di Taruna Akademi Militer. Sebelum yang saya katakan tadi, saya sudah mengatakan bahwa saya ini cita-cita sejak kecil. Nah, di waktu SMP selama 3 tahun itu saya sudah berlatih fisik saya. Dari pagi saya bangun ibadah, habis itu saya sholat, habis itu saya olahraga pagi kecil-kecilan aja, seperti push up, pull up, dan sit up. Itu melatih saya untuk menunjang keberhasilan untuk masuk di Akademi Militer. Setelah lulus SMP, sebelumnya saya mendaftar di SMA Taruna Nusantara. Namun di lain nasib saya gagal. Selanjutnya saya meneruskan di SMA Negeri 1 Wonogiri. Tentunya di dalam SMA Negeri 1 Wonogiri itu saya tidak pasif saja dalam kehidupan sebagai seorang pelajar. Saya mulai menjabat tentang apa itu pramuka, MPK, dan PKS. Di waktu SMA saya pernah menjadi panglima adat yang seperti katakan saya tadi, yakni menjaga keadatan pramuka yang ada di SMA. Selain itu saya juga menjadi ketua umum PKS yang ada di SMA. Nah, organisasi ini sangat penting bagi saya. Menurut saya organisasi ini melatih sebagai diri kita untuk lebih berani dalam melakukan suatu hal dan berani dalam menjalankan menjalankan suatu kebijakan. Nah, ini menjadi bekal saya untuk bisa diterima di Taruna Akademi Militer. Lanjut, mesti ada tantangan yang harus saya hadapi untuk masuk di Taruna Akademi Militer ini. Yang pertama, mungkin dari orang-orang sekitar yang dulunya tidak percaya kalau saya ini berkeinginan ataupun bercita-cita sebagai Taruna Akademi Militer. Karena apa? Karena pandangan orang lain, Taruna Akademi Militer ini sangatlah susah untuk memasuki ataupun diterima sebagai Taruna Akademi Militer. Karena apa? Karena saingan di Taruna Akademi Militer ini tidak hanya sedesa saja, namun se-Indonesia pun sebagai saingan kita di Taruna Akademi Militer. Namun saya sudah membuktikan bahwa saya bisa dengan kerja keras saya. Tetapi saya mendaftar di Taruna Akademi Militer ini 2 kali. Yang pertama di tahun 2023 setelah saya lulus di SMA, saya gagal. Namun hal tersebut tidak memberikan patah semangat bagi saya, justru membangkitkan semangat saya agar bisa menjadi lebih baik. Apa-apa yang menggagalkan bagi saya menjadi evaluasi diri saya sebagai penunjang diri saya untuk bisa keterima di Taruna Akademi Militer di tahun berikutnya. Dan alhamdulillah di tahun 2024 saya keterima di Taruna Akademi Militer dengan rasa bangga, dan saya bisa membuktikan untuk semua kalangan masyarakat bahwa di Taruna Akademi Militer ini untuk masuknya tidak susah, namun kita harus tetap kuat dan gigih dan memperjuangkan apa yang kita harus perjuangkan. Tidak hanya melulu tentang kita mudahlah kita untuk masuk Taruna Akademi Militer. Tidak, kita harus
seperti berusaha dalam artian seperti berlatih fisik, akademik, psikotes. Nah, ngomongin akademik ini, dulu saya sewaktu SMA ini, selain pelajaran, saya di waktu luang, di jam-jam istirahat, saya meluangkan waktu saya untuk belajar akademik, psikotes. Nah, di waktu SMA itu saya membawa buku besar yang berisikan tentang akademik, psikotes. Nah, itu juga menjadi tantangan saya. Kenapa? Karena justru malah diajak teman saya, malah istilahnya itu nggak fokus ke pelajaran, malah fokus ke jenjang selanjutnya. Namun itu menurut saya sangatlah penting. Karena apa? Karena kita setelah lulus SMA ini harus menyiapkan apa-apa itu yang setelah SMA, waktu SMA itu kita harus ngapain, kita harus misalnya kuliah, kerja, itu harus kita siapkan. Nah, saya dulu sebelum keterima di Taruna Akademi Militer ini, di tahun 2023 kan saya gagal. Lanjut saya kuliah jurusan hukum di UMS. Namun saya, ya namanya cita-cita, juga saya tidak terlalu fokus kuliah, namun saya malah fokus ke penyiapan untuk masuk Taruna Akademi Militer di tahun selanjutnya. Wah, jadi perjalanannya memang nggak mudah ya untuk bisa di titik sekarang. Banyak rintangan demi rintangan yang harus dilalui. Jadi kita termotivasi nih untuk semangat meraih cita-cita kita. Mungkin bisa ceritakan kegiatan selama pendidikan, mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Baik, sebelumnya saya akan menceritakan tentang pendidikan. Pendidikan itu yang saya alami selama setahun kemarin itu, saya sudah mengalami pendidikan yang namanya Canda di Muka. Canda di Muka itu apa? Canda di Muka itu sebuah pendidikan yang selama 4 bulan yang untuk dilatih dan ditempa sebagai calon prajurit Taruna dan Bayangkara Taruna. Nah, itu selama 4 bulan itu, setelah lulus saya langsung dikarantina, istilahnya selama 4 bulan itu saya dilatih dan ditempa oleh TNI Polri. Karena sebelum masuk ke resimen Taruna Akademi Militer ini, sebagai taruna harus melewati yang namanya pendidikan Canda di Muka. Canda di Muka itu diikuti oleh TNI dan Polri, yang khususnya taruna. Nah, di waktu Canda di Muka ini ada jadwalnya itu bangun seperti biasa, normatif, bangun jam 4, sholat, ibadah. Setelah itu jam 5 pembersihan sektor pribadi seperti kasur, lemari, dan lain sebagainya. Setelah itu jam 6 sudah olahraga pagi, menggunakan pakaian oraung. Setelah melaksanakan olahraga pagi, lanjut ada kegiatan lain normatif seperti pelajaran kelas ataupun pelajaran luar. Waktu Canda di Muka itu pelajaran kelas dimulai pukul 7 sampai jam sore, sekitar jam 4. Waktu pendidikan itu ada namanya juga isoma. Isoma itu istirahat, sholat, makan. Nah, itu biasanya dilakukan di siang hari jam 11 sampai jam 1. Itu dimanfaatkan oleh calon prajurit Taruna dan Bayangkara Taruna sebagai waktu ibadah, istirahat, dan makan. Setelah itu, selanjut pelajaran ataupun kegiatan sampai sore. Habis itu masih dilanjut dengan olahraga sore, yakni seperti jogging, push up, sit up, dan pull up. Selanjutnya sampai menjelang maghrib ke barak, lalu melakukan pembersihan badan. Setelah itu melaksanakan makan malam dan sholat maghrib dan isya. Setelah sholat maghrib dan isya, tepat pukul 9 ataupun setengah 9, melaksanakan yang namanya apel malam. Apel malam ini berguna sebagai pengecekan prajurit, sebagai landasan untuk mengetahui apakah pasukan di dalam peleton tersebut lengkap ataupun tidak. Selanjutnya
sekitar jam 10 melaksanakan yang namanya kegiatan belajar mandiri sampai jam 11. Setelah jam 11 melaksanakan istirahat sampai jam 4 dan diulangi seperti yang saya katakan tadi. Itu di pendidikan canda di muka. Pelantikan canda di muka ini sekitar bulan Desember, lalu dilanjut di pendidikan di Resimen Taruna Akademi Militer. Nah, setelah pendidikan di canda di muka ini semua sudah terbagi-bagi, yang polisi ke Akpol, yang Taruna AL ke Surabaya, Taruna AU ke Jogja. Nah, saya sendiri masih di situ, saya di Resimen Taruna Akademi Militer. Tempatnya sama seperti canda di muka, namun berbeda tempat tinggal saja. Di Taruna Akademi Militer ini kegiatannya normatif seperti yang saya katakan tadi, seperti canda di muka. Namun dalam Taruna Akademi Militer, di kehidupan Resimen Taruna Akademi Militer ini banyak dinamika perubahan seperti kegiatan itu 5 menit bagi tentara itu sangat menentukan. Misalnya sore harusnya lari, malah diganti kegiatan yang lain. Itu sudah wajar bagi seorang tentara. Nah, di Resimen Taruna Akademi Militer ini perbedaannya kehidupannya sama senior. Senior ini tingkat 2, tingkat 3, dan 4. Kebetulan saya masuk di Resimen Taruna Akademi Militer, tingkat 4-nya sedang melaksanakan dasar kecabangan yang di luar Resimen Taruna Akademi Militer, sehingga kami hidup di Resimen Taruna Akademi Militer ini hanya tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 saja. Untuk kehidupan di Taruna Akademi Militer ini istilahnya menguatkan tentang apa itu adik asuh, apa itu abang asuh. Sebagai adik asuh seperti saya ini harus mencontoh abang asuh saya, apa yang baik, mana yang buruk. Di kegiatan di Resimen Taruna Akademi Militer ini lebih terkhusus tentang teritorial darat. Kalau di waktu canda di muka hanya dasar-dasarnya saja. Lalu di Resimen Taruna Akademi Militer ini pelajarannya lanjutan dari canda di muka ke Resimen Taruna Akademi Militer. Wah, jadi sangat padat ya, pastinya sangat melelahkan juga ya Kak ya. Tapi kalau kita menjalani dengan senang hati dan dengan perasaan bahagia, pasti rasa lelah tersebut hilang. Kak, mungkin bisa kasih motivasi buat teman-teman di luar sana tentang bagaimana cara mereka bisa ikut berkontribusi dalam mempertahankan negara Indonesia walaupun mereka bukan bagian dari institusi militer. Baik, yang sudah saya katakan tadi, seperti yang saya katakan tadi, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak melulu tentang perang, tidak melulu tentang kontak tembak dengan musuh. Namun bagi seorang pelajar ini tentunya kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati dan menghargai satu sama lain, karena di Indonesia ini kehidupannya beraneka ragam, mulai dari agama, ras, suku, dan budaya. Sehingga bagi seorang pelajar ini, demi terwujudnya rasa harmonis di kalangan pelajar, kita harus memiliki rasa menghargai dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan juga kita harus apa yang kita lakukan itu harus memuat tentang nilai-nilai Pancasila. Kita tidak boleh hidup di luar nilai-nilai Pancasila, karena itu menyebabkan perpecahan di antara kita. Dan juga di masa era modern ini kita harus pintar-pintar dalam menggunakan gadget atau digital lainnya. Karena apa? Karena informasi-informasi yang sekarang ini sangatlah mudah dalam masuk ke media sosial kita, dan kita tidak mengetahui apakah informasi itu buruk, apakah informasi itu baik. Sehingga kita harus menilai dan mencari sumber informasi tersebut. Kita harus pintar-pintar dalam menyaring informasi tersebut. Oke, terima kasih banyak ya Kak, jawabannya benar-benar membuka wawasan kita. Aku yakin banyak teman-teman di luar sana juga yang terinspirasi dari apa yang Kakak sampaikan hari ini.
Ya, terima kasih ya Mas Bagus sudah meluangkan waktu buat ngobrol bareng kita. Semoga wawasan yang dibagikan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme di hati para pelajar. Dan terima kasih juga buat teman-teman di luar sana yang sudah mendengarkan podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus belajar, berkontribusi, dan tentunya mencintai serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sekecil apapun peran yang kita lakukan, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan berdampak besar bagi masa depan bangsa kita. Betul banget. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.